ini menurut analisis hukum saya, ini melibatkan orang-orang besar, ya, melibatkan orang-orang besar, pengusaha-pengusaha besar, dan para oligarki. Ya tentunya mereka tidak tinggal diam, artinya eh, mereka pasti ada serangan balik terhadap Jampitsus ini. Kan itu loh, seorang Jampitsus ya. Artinya dia diperlakukan seperti teroris. Itu nggak benar juga gitu loh. Digeledah rumahnya, ininya digeledah. Ini pejabat tinggi negara secara etika sesama penegak hukum. Ya kalau memang dia ada apa diduga melakukan korupsi, ya ditetap dulukanlah dia sebagai tersangka. Ya, ditetapkan dulu dia sebagai tersangka, baru digeledah. Itu yang beretika menurut saya. Jangan langsung hantam saja, ya, dihantam, digeledah, diambil, dibawa televisi, di siaran pers, live loh itu. Kompas TV itu live penggeledahan itu. Itu kan ada memang grand design yang untuk menjatuhkan dia benar. Nah ini nggak bagus juga, nggak elok juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa udatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang terhormat, Jampitsus ini ya, Febriansah Febri Adriansah ini selama dia menjadi Jampitsus ada 12 perkara besar yang ditangani oleh beliau ya. Ada 12 perkara mega korupsi yang ditangani oleh Jampitsus dan cukup besar ya. Yang pertama Tata Niaga Timah, PT Timah Tbk periode 2015-2022. Ini nilai kerugiannya mencapai 303 triliun ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina tahun 2018 tahun 2023 itu menelan kerugian negara sebesar 285,017 triliun ya. Itu yang kedua. Dan ketiga, itu pengelolaan keuangan dan dana investasi Asabri, PT Asabri. Negara mengalami kerugian sebesar 22.788 triliun. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018 sebesar 16,8 triliun ya. Terus berikutnya yang keberapa nih? Pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya kerugian negara itu sebesar 6,047 triliun ya. Nah, penyidikan juga melakukan penghitungan kerugian perekonomian negara sebesar 12,312 triliun nih CPO nih. Penghitungan tapi kerugian negara diperkirakan sebesar 12.312 triliun tadi. Terus berikutnya ada kasus kasus kegiatan usaha perkebunan sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Ini mau kerugian negara sebesar 4,798 triliun. Kalau dihitung dengan dan ada kerugian US dollarnya sebesar 7,85 juta US dollar. Jadi total keseluruhannya kalau dirupiahkan mencapai 73,92 triliun. Terus berikutnya ada
pengadaan BTS 4G Kominfo tahun 2020-2022, kerugian keuangan negara sebesar 8,32 triliun. Terus ada lagi korupsi impor besi atau baja paduan dan produk turunannya, kerugian negara sebesar 18,89 triliun. Nih, ya. Terus ada lagi program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 tahun 2022. Nah, ini kasus Nadiem Makarim ya. Ini mengalami kerugian sebesar 809 miliar ya. Kerugian negara sebesar 809 miliar. Berikutnya ada lagi yang baru ini, tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional atau MBG tahun 2025-2026. Ini ditaksir ya, ini tapi belum proses hukum, tapi diperkirakan sudah memakan kerugian negara 131, oh bukan 100. Itu anggaran negara yang diselamatkan ya, 131,5 triliun. Nah, ini ada menurut Febri tahun 2020 pihaknya menyelamatkan uang negara 8,3 triliun di tahun 2021 sebesar 22,6 triliun, di tahun 2022 6,3 triliun dan tahun 2023 24,3 triliun. Kemudian ini kerugian negaranya belum belum ketahuan, tapi sudah memakan uang kerugian negara sekitar eh, triliunan rupiah ya. Ini yang terakhir nih MBG nih. Itulah ada 12 ya. 12 perkara-perkara besar yang ditangani oleh Jampitsus Febri Radiansah. Nah, dari perkara sebesar ini menurut analisis hukum saya, ini melibatkan orang-orang besar, ya, melibatkan orang-orang besar, pengusaha-pengusaha besar, dan para oligarki. Ya tentunya mereka tidak tinggal diam, artinya eh, mereka pasti ada serangan balik terhadap Jampitsus ini, gitu loh. Apalagi yang terakhir-terakhir ini eh, muncul perkara baru MBG ini ya, yang melibatkan polisi aktif, polisi pensiun dan polisi aktif gitu loh. Saya tidak perlu sebut namanya, tapi sudah ada di sosmed. Nah, ini yang membuat makin makin suasana tidak elok sesama penegak hukum. Ya, apalagi yang sudah ponis-ponis itu juga mereka tidak tinggal diam gitu loh. Artinya bisa aja dengan cara bagaimanapun mereka harus berupaya untuk menjatuhkan saudara Jampitsus ini, Febri Radiansah ini. Bisa jadi dengan pancingan-pancingan uang, ya, pancing-pancingan, suap, apa yang tidak disadari oleh Jampitsus. Nah, artinya apa? Artinya ada kick balik ya, ada kick balik. Kalau istilahnya ada perlawanan lah dari orang-orang mantan para koruptor yang sudah ponis maupun yang belum ponis, yang akan ter terdakwa berikutnya. Nah, ini yang
menurut saya yang tidak sangat elok, apalagi di perkara-perkara ini adalah proyek-proyeknya di era Jokowi. Artinya Febri Radiansyah ini menghantam program-program pemerintahan di zaman pemerintahan Jokowi gitu loh. Ya, bahkan ada wawancara dari istri Nadiem Makarim. Sebenarnya kami itu ini program Jokowi, kata istri Nadiem Makarim itu. Kami ini tidak tahu menahu, kami hanya melaksanakan saja. Gitu. Nah ini artinya memang dengan ungkapan-ungkapan seperti ini kan terkuak di dalam apa? Di dalam fakta-fakta di lapangan ternyata memang ini adalah program Jokowi gitu loh. Pemerintahan Jokowi pada waktu itu. Dan mereka Febri si siapa? Nadiem Makarim hanya tinggal melaksanakan saja gitu loh. Nah, yang jadi puncak kemarahannya terhadap Febri Radiansyah ini adalah ketika program MBG ini gitu loh. Di situ ada kasus ya ketua MBG sendiri ya saudara Dadan Hindayana yang ditersangkakan, Sony Sonjaya mantan wakil kepala BGN ya ini pensiunan Polri, Lodewijk Pusung mantan wakil kepala BGN, Asep Yusuf Sumantri pihak swasta, dan Andri Mulyono komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal, dan Glory Harimau Siombing ketua Yayasan Indonesia Food Security, lalu Muhammad Iwan sekretaris Deputi Bidang Promosi Kerja BGN. Nah ini juga gak main-main gitu loh, artinya apa, ini ada unsur kepolisian juga yang dihantamnya di sini gitu loh ya. Bahkan ada di Polda Jawa Tengah itu ada perintah ya ketika ada mau penggeledahan lagi diadakan perlawanan, ada perintah seperti itu, jangan digubris dari tingkat tindakan kejaksaan yang ada di daerah-daerah itu gitu loh. Nah ini artinya apa, artinya memang Jampitsus ini saudara Febri Radiansyah memang sudah tidak disukai ketika dia menghantam kasus MBG ini gitu loh. Tata kelola program makan bergizi gratis ini, ini yang jadi rame gitu loh. Nah, itulah ya, selain dari perkara-perkara yang saya sudah sebutkan tadi ya, ada 12 perkara besar yang ditangani Febri. Dan mereka tidak tinggal diam. Dan Febri berhasil melakukan pemberantasan korupsi. Dan berhasil bahkan Prabowo itu sudah menjanjikan dia ini dia calon jaksa agung ini dengan berhasil pemberantasan korupsi ini. Tapi apa daya memang nasib berbaik. Kalau kita mau menjadi pejabat negara memang harus clean and clear. Artinya kita harus bersih. Ketika kita menangkap orang, menghantam orang korupsi, diri kita harus bersih dulu gitu loh. Jangan kita nggak bersih gitu loh. Nah ini ya akibatnya ada serangan balik gitu loh kepada saudara Jampitsus ini. Nah saya menyorotin ya dari sisi perilaku penegak hukum ya. Artinya apa? Saudara Febriansyah ini kan seorang Jampitsus ya. Artinya dia diperlakukan seperti teroris. Itu nggak benar juga gitu loh. Digeledah rumahnya, ininya digeledah. Ini pejabat tinggi negara, secara etika sesama penegak hukum, ya kalau memang dia ada apa, diduga melakukan korupsi, ya ditetap dulukanlah dia sebagai tersangka. Ya, ditetapkan dulu dia sebagai tersangka, baru digeledah. Itu yang beretika menurut saya. Jangan langsung hantam saja, ya, dihantam, digeledah, diambil, dibawa televisi, di siaran pers, live loh itu. Kompas TV itu live penggeledahan itu. Itu kan ada memang grand design yang untuk menjatuhkan dia benar. Nah ini nggak bagus juga, nggak elok juga. Nah saya membaca dari beberapa berita itu
ternyata penggeledahan itu tanpa izin pengadilan, gitu loh. Seharusnya pasal 25 KUHP itu penggeledahan-penggeledahan seperti itu harus izin pengadilan. Ya, umpamanya itu ada dua pengadilan ya, Jakarta Selatan dan Bogor. Ya, itu harusnya ada izin pengadilan negeri Bogor dan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Gak bisa main masuk-masuk aja. Jangan ada kesan perampokan gitu loh. Kayak kita merampok gitu jadinya. Gak bagus, gak elok. Jadi kalau kita mau ya menegakkan hukum yang benar dong. Harus ada izin pengadilan, disaksikan. Nah itu para pihak, ada RT RW setempat, semuanya harus dilakukan itu semua. Ya, saya belum belum mendengar itu, ya, membaca berita. Saya berupaya untuk mencari data-data itu, surat perintah pengadilannya itu, izin pengadilan itu belum ada gitu. Jadi saya eh, saya mengkritisi lah, artinya gak benar juga kalau penegakan hukum cara-cara seperti itu. Karena Febri ini adalah seorang Jampitsus yang berpangkat bintang 3, sama dengan Kabariskim jabatan dia ini. Bintang 3, Jenderal bintang 3, artinya dihormati sedikit lah. Dia sebagai seorang eh, Jampitsus ini. Jangan main hantam tromo seperti itu gitu loh. Tapi kalau di cerita-cerita di luar itu ya, memang ini sudah perang dari awal kayaknya gitu loh. Sudah perang dari awal Febriansa ini. Memang udah diincar. Sehingga ada melibatkan TNI penjagaan rumahnya itu. Memang udah lama diincar untuk diserang gitu loh. Apalagi ada isu-isu kabar memang dia sudah diintip sama Densus 88. Artinya memang mau diintip, artinya Densus itu kan untuk memberantas terorisme, memakai tenaga Densus 88 untuk melakukan penyelidikan terhadap si Febri si Febri ini. Nah, itulah yang menurut saya, menurut pandangan hukum saya, ini tidak elok sesama penegak hukum gitu loh. Ya, terakhir saya dapat kabar perkara Febri ini dilimpahkan ke kejaksaan sendiri gitu loh. Ya, artinya memang sudah ada kompromi kayaknya antara kepolisian dan kejaksaan bahwa kasus Febri ini akan diselesaikan oleh Gedung Bundar di pengadilan di Kejaksaan Agung sendiri. Nanti penyidiknya Jaksa Agung, penuntut umumnya Jaksa Agung langsung di ini. Jadi penanganan perkara Febri sudah kembali kepada eh, Jaksa Agung. Info yang saya baca di sosmed itu. Itu sementara ya dari pandangan hukum saya kasus Febriansa ini. Ya, baik. Artinya, Prof ya, dengan kemudian pelimpahan perkara ya dari kepolisian ini ke Kejaksaan Agung secara tiba-tiba, apakah ini menunjukkan memang ada peran Presiden dalam hal ini untuk kemudian meredam ya pertempuran di antara dua lembaga ini agar kemudian tidak melebar ya seperti dulu kasus Cicak versus Buaya ya ketika KPK berhadapan dengan Polri ya itu kan juga pernah berapa kali itu ya apa namanya Cicak versus Buaya episode 1 sampai episode berapa itu yang kemudian juga sempat panas juga. Apakah ini bagian dari taktik Pak Prabowo Subianto kemudian meredam ya keduanya dengan kemudian menyerahkan ke kejaksaan kasus Febri ini dan kemudian kejaksaan sendiri menghentikan pengumpulan data di dapur-dapur MBG terkait kasus korupsi tata kelola MBG ini. Silakan, Bro. Kalau pandangan saya pasti ada lah. Artinya kalau tidak ada nggak mungkin. Ya, itu tempo hari sudah ada pemanggilan Panglima ABRI, Jam, Kapolri, Kejagung, itu dipanggil ke istana ya, istana Presiden. Tentunya ada penyelesaian kasus ini. Ya kalau tidak ya bakal lebih parah lagi nanti. Ada perlawanan lagi. Karena Febri ini juga kalau perang antara TNI sama Polri kan repot nanti kan. Habis-habisnya hancur-hancuran kan. Itu yang nggak dibaguskan gitu loh. Artinya kalau bisa ya
Ini udah bagus, artinya sikap presidennya Prabowo ini bahwa Febri ini ditangani, dikembalikan ke Kejagung, udah menurut pandangan aku udah bagus. Ya, artinya dia eh, tinggal kita ini aja lah, kita tonton penegakan hukumnya kan tinggal bisa dikoreksi nanti sejauh mana ininya. Memang ada yang mengkritik ini nggak benar nih, cara-cara nggak benar ini. Nah, nggak bisa begitu karena memang tindak pidana korupsi itu penyidiknya itu adalah kejaksaan, ya itu. Yang di Mabes Polri itu kan baru bikin, baru-baru aja ini. Selama ini kan tindak pidana korupsi itu ditangani oleh kejaksaan dan KPK gitu loh. Jarang ada kepolisian dengan pihak-pihak ini korupsi ini yang besar-besar seperti ini. Ini kan baru dibentuk aja sama kepolisian. Pengalamannya, jam terbangnya juga belum lah mampu menangani perkara-perkara ini. Apalagi kayak kasus seperti ini. Makanya menurut aku udah tepat lah kalau dikembalikan ke pada kejaksaan untuk penanganan ini.